Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasya Andika Pratama dan kali ini saya akan mengerjakan UAS struktur data di P4 alias soal terakhir. Langsung saja, ini soalnya kita diketahui graf sebagai berikut dan ini soalnya buat representasi agensi matriks dan juga cari mode-mode yang dapat dicapai dari node A dengan BFS. Kita lanjut dulu, kita lihat. Kelewatan. Nah, pertama-tama, apa sih agensi matriks? Agensi matriks sendiri itu adalah cara mempresent, memper, mem- merepresentasikan graf dalam bentuk tabel atau matriks. Nah, barisnya itu menunjukkan node asal dan kolomnya itu menunjukkan node tujuan. Yang dimana node yang kita gunakan itu ada A, B, C, D, E, F, G, J, K. Dan nilai 1 menunjukkan terdapat hubungan antar not, dan nilai 0 menunjukkan tidak terdapat hubungan. Jadinya seperti ini. Kita bisa cek dulu misalnya di A. A, A ini memiliki hubungan dengan F, C, dan juga B. Dia tidak ada nilai tersendiri nih. Biasanya ada ditulis, tapi di sini nggak ada. Ya udah. Nah, kita lihat dulu. Oke, A, B, C, dan F. Benar. Selanjutnya kita lihat B. B berhubungan dengan C dan juga G. Kita lihat tabel kita. C dan juga G. Benar. Selanjutnya kita C. Kita lanjut ke C. C ini ada hubungan dengan F, F, F doang deh kayaknya. Kita lihat dulu ya. Ya benar, F doang. Lanjut ke D. Di D itu ada mana D? D itu langsung ke C. Setelah itu ya C doang. Berarti D itu cuman ke C. Lanjut E. E banyak nih. Nah nih, E ini ke J, ke D, ke C, udah sih 3 itu doang. Berarti ke J, D, dan C. Oke, benar. C, D, dan J. Benar. Ternyata F. F nggak koneksi ke apa-apa. Nih F, ya F diserang doang, nggak nyerang. Berarti ya nol, nol semua. Nol. G selanjutnya. Nah, G. Oke. G ini nyerang C dan juga E. Berarti ada hubungannya mereka. C dan E, apakah benar? C dan E, Y benar. J selanjutnya. J ini menyerang K dan juga D. Berarti dia ada hubungannya dengan K dan D. Kita lihat. K, D, dan K. Benar. Saya ada K. K itu ada hubungan apa? K ada hubungan dengan E dan juga G. Bukan D, sorry. E. E dan juga G. Jadi benar. Selanjutnya itu adalah eh, B. Node yang dapat dicapai dari node A dengan BFS. Nah, BFS itu Breadth First Search adalah algoritma penelusuran graf yang mengunjungi node berdasarkan tingkat terdekat terlebih dahulu menggunakan struktur data queue. Nah, di sini tuh kita ada misalnya tahap 1, node yang diproses itu A. Yang diproses itu A. Node baru ditemukan itu B, C, F. Yang seperti yang di sini kan. B, C, dan juga F. Oke, berarti itu udah tuh B, C, F tuh. Nah, dari B, C, F-nya ini, kita lihat tahap 2, node yang diproses B-nya dulu. Kita di sini kan lihat dulu kan B. Kan kita tadi udah kan B, F, C kan. Nah, kita coba di B-nya dulu. Karena abis A itu B. Nah, karena C-nya ini udah tadi sebelumnya, jadi kita langsung ke G-nya aja. Ya, kita langsung ke G-nya aja. Nah, setelah itu kita, oh ya ini, kalau misalnya kita lanjut lagi ke yang lihat dulu ke C-nya dulu ya. Kata tadi B, C gitu. Nah, di C-nya ini dia cuma ke F.
Dan karena F itu tadi awalnya udah, jadi ya udah nggak ada. Selanjutnya ke tadi yang G sebelumnya itu, yang di B. Nah, di G ini kita menemukan E dan juga C. Dan juga karena tadi C kita udah ya, jadi nggak usah, apa namanya, nggak usah ditaruh lagi. Jadi kita ke E. Nah, node yang di proses E, node baru ditemukan apa nih? E. E ada C, karena C nggak bisa, nggak usah ya. Ada D, J, oke ada D dan J, ada DJ, ada DJ. Nah, langsung ke J-nya dulu ya. Coba DJ-nya ini ada D, karena D tadi ada, jadi nggak usah. Terus, oke ada K. Ada K yang ditemukan. Jadi kita langsung ke K-nya lagi. Ke K. Dan juga karena tadi kita nggak ke D, karena D itu nggak bisa juga. Karena kalau ke C udah ada tadi. Jadi nggak ada juga, kosong. Jadi kita ke K dulu. Kalau ke K, kalau G, kita tadi udah ketemu. Jadi nggak bisa. Terus kita ke E, ya tadi udah ketemu kita. Jadi nggak bisa. Nah, jadi karena udah selesai, jadi ya udah pencarian selesai. Jadi hasil akhir pencariannya itu eh, A, dari node A itu ada A, B, C, F, G, E, D, J, K. Ye, selesai. Oke, selanjutnya B, suruh buatlah grafnya. Oke, wait. Grafnya dari yang ini. Kita sisa dulu, kita taruh ini, guys. Oke, sabar. Hup. Kenapa bisa kayak gini, guys? Nah, kita buat dulu, sabar. Nah, ini kan berarti yang ini nih. Aduh, stop. Oke, ini kan, nah, ini kan A kan. Kegedean lagi brushnya. Sabar ya, guys. Kita ganti brush dulu. Yang ini A, yang ini B, yang ini C, yang ini D. Ini juga atasnya juga A, B, C, dan D. Nah, gimana cara buat grafnya? Tentu saja kita mulai dari A dulu kan. Nah, kita A taruh sini dulu A. Nah, A dengan A ada hubungan ternyata 2. Ya udah kita taruh 2. Terus A sama B nggak ada nih. Ya udah kita tinggalin aja dulu. Nah, kita tinggalin dulu. Nah, habis itu ada C nggak ada, tapi dia ada nih 4. Kita taruh di. Dia ada hubungan. Nih, set, set, 4. Ih, keren banget, guys. Oh my god. Kelihatan guys. Kita kecilin dikit kamera aku ya guys ya, sorry. Oke. Nah, oke, ada hubungan D kan. Lanjut kita ke B. B ada hubungan sama H. HA. Ya, kita ke B-nya dulu. Ini ada hubungan sama A. Wow, mereka pada hubungan bareng-bareng. Ya, mereka ada 5. 5 ada 5. Nilai hubungannya 5. Terus itu di B sama B sini nggak ada, B sama C ada 2. Wow, selingkuh dikit deh. Dia ada hubungan sama C. Dan hubungannya 2, walaupun lebih kecil daripada A ya. Tapi tetap hubungan. Setelah itu dan juga sama D. Oh my god, B, kamu selingkuh banyak banget. Jadi nilai 3. Oke. 3 aja nilainya. Hubungan sama D. Berarti dia paling dekat sama A dia. D. Oke, lanjut ke C. C nggak ada hubungan sama diri sendiri, dia nggak ada hubungan sama B, tapi dia ada hubungan, nggak, sorry, dia nggak ada hubungan sama A, nggak ada hubungan sama B, tapi ada hubungan sama diri sendiri. Wow, dia cinta diri sendiri, yeay. Yang ketiga. Terus dia nggak ada hubungan sama D, tadi selesai. Terus D, D itu nggak ada hubungan sama A, tapi dia ada hubungan sama B. Wow, couple banget, couple goals. Nilainya tuh 6. Dan juga dia ada hubungan sama C. Wow, mereka saling suka.
nggak saya suka sih, maksudnya ada hubungan gitu ya. Tapi paling tinggi nih nilai 8. Wow, 8. Dan akhirnya ya dia nggak ada buat nilai sendiri ya, jadi ya udah. Seperti ini nih grafnya. Jadi sama kan? Sama kan? Oke. Nah ini baris pada matriks menunjukkan node asalnya. Seperti tadi yang saya sudah lihat. Kalau menunjukkan node tujuan dan nilainya adalah bobot dari S tersebut. Jadi kalau A itu bobotnya itu 2, A sama D itu 4, B sama A itu 5, B sama C itu 2, seperti yang saya sudah kasih lihat ya. B sama D itu 3, C sama C itu 3, D sama B itu 6, D sama C yang paling besar banget kayaknya 8. Kita lanjut ke adjacency list-nya. Nah, adjacency list-nya itu sendiri itu adalah cara lain menyimpan graph, di mana setiap node itu menyimpan daftar node tujuan yang terhubung dengannya beserta bobotnya. Jadi ya seperti yang tadi ya, A itu bobotnya 2 ya, di sini 2, dan juga sama D yang bobotnya 4. Iya, ya ditaruh sini. Terus yang B ada, ini B berhubungan banget nih. Berhubungan sama A yang nilainya 5, terus berhubungan sama D nilai 3, sama berhubungan sama C yang hubungan bobotnya 2. Tuh, seperti itu. Terus ada C yang dia cuma cinta diri sendiri. Dia ada bobot sendirinya 3. Ya udah, terus ada D yang ya udah dia suka dengan B, itu ada hubungannya, ada bobotnya 6, juga ada bobotnya juga sama C itu hubungannya 8. Dan selesai. Sepertinya sepertinya itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.